Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, berupa rezeki, dan lain sebagainya. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ingin menyapa kalian melalui video pembelajaran ini karena sudah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan kita tidak bertemu, kita tidak belajar di sekolah, di kelas. Tentu saja itu membuat rasa kangen, rasa rindu terhadap teman-teman kalian, terhadap bapak ibu guru kalian, terhadap suasana belajar, bermain ketika kalian berada di sekolah. Semoga kalian selalu sabar dalam keadaan seperti ini, kalian bisa mengambil hikmah dalam peristiwa ini, dan semoga bangsa kita, bangsa Indonesia bisa menghadapi pandemik ini dengan baik. Semoga peristiwa ini cepat berlalu sehingga kalian dan semua orang bisa beraktivitas seperti biasanya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan benar. Kemudian kalian juga harus mengonsumsi sayur dan buah dan makanan bergizi lainnya. Kalian juga harus rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Itu beberapa tips untuk menjaga kesehatan kalian. Baiklah anak-anakku, dalam video pembelajaran ini Ibu ingin menyampaikan materi, yaitu hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Dalam materi ini yang akan kalian pelajari yaitu tentang 1. Membaca surat An-Nisa ayat 146, kemudian surat Al-Baqarah ayat 153, Quran surat Ali Imran ayat 134. Hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kemudian mengartikan serta memahami ketiga surat tersebut, memahami kandungan ketiga surat tersebut dan hadis terkait. Yang pertama yaitu membaca surat An-Nisa ayat 146, kemudian surat Al-Baqarah ayat 153, Quran surat Ali Imran ayat 134 ya, dan hadis terkait. Membaca surat An-Nisa surat keempat ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kedua yaitu membaca surat Al-Baqarah surat kedua ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. 3. Membaca surat Ali Imran surat ketiga ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Slide berikutnya yaitu kalian akan mempelajari tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan hukum bacaan
mim sukun. A yaitu hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah, ada 4 pembagian hukum bacaannya, yaitu yang pertama idhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham, dan yang keempat yaitu iqlab. Hukum bacaan idhar yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca jelas. Contohnya mina aqtari ragadan haitsu sawaun alaihim tahtihal anharu. Yang kedua yaitu ikhfa, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf hijaiyah berikut, maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca samar. Contohnya yaitu antaufudu wa ma unzila min qablika kulli syai'in qadirun in kuntum shadiqina. Yang ketiga yaitu idgham, adalah apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf mim, nun, waw, ya, maka dibaca idgham bi gunnah. Kemudian apabila bertemu dengan lam, ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Maka nun sukun atau tanwin tidak dibaca, akan tetapi dilebur ke huruf-huruf tersebut. Contohnya bisuratim mim mislihi an nafsin hudal lil muttaqina mir rabbihim. Yang keempat yaitu hukum bacaan iqlab, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin dibaca beralih menjadi m. Contohnya summum bukmun muhitum bil kafirina mim ba'di awwala kafirim bihi. Bagian berikutnya yaitu B, hukum bacaan mim sukun. Jika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Mari kita bahas untuk yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Suatu lafadz mengandung bacaan ikhfa syafawi apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Inna rabbahum bihim faidahum bisahiroti. Yang kedua yaitu idgham mimi. Suatu lafadz mengandung bacaan idgham mimi atau idgham misli apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Perhatikan contoh berikut ini. Alaihim muqsadatun ala qulubihim makanu. Adapun cara membacanya adalah mim sukun dimasukkan atau digabungkan dengan mim di depannya dan berdengung. Yang ketiga yaitu idhar syafawi. Suatu lafadz mengandung bacaan idhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah berikut ini yang bisa kalian lihat di slide ini. Perhatikan contoh berikut ini. Lahum ajrun alaihim hafidhina innahum yakiduna.
Adapun cara membacanya adalah bunyi mim sukun dibaca jelas dengan bibir tertutup. Untuk bacaan yang berdengung, silakan dibaca 3 ketukan atau 1,5 alif, lebih tepatnya 3 harokat. Jadi dengan bacaan seperti ini agar tujuannya bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi lebih tartil dan tidak terburu-buru. Hal ini sedikit tambahan dari Bu Alaina tentang materi hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan hukum bacaan mim sukun. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu mengartikan surat An-Nisa ayat 146, surat Al-Baqarah ayat 153 dan Quran surat Ali Imran ayat 134 dan hadis terkait. Yang pertama yaitu arti mufrodat atau arti kata atau kalimat dalam surat An-Nisa ayat 146 yang bisa kalian lihat di slide ini. Terdapat lafal berikut dengan artinya. Pada slide berikutnya menampilkan tentang arti dari surat An-Nisa ayat 146 yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Kemudian pada slide berikutnya yaitu menampilkan arti mufrodat, arti kata atau kalimat pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang bisa kalian lihat sesuai dengan kolom lafal dan artinya. Slide berikutnya yaitu arti dari surat Al-Baqarah ayat 153, artinya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Pada slide berikutnya yaitu arti mufrodat, arti kata atau kalimat dari surat Ali Imran ayat 134 yang bisa kalian lihat sesuai dengan lafal dan artinya. Berikutnya yaitu arti dari surat Ali Imran ayat 134 yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Baiklah anak-anakku, untuk materi berikutnya yaitu materi ketiga, memahami kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146, kemudian surat Al-Baqarah ayat 153, Quran surat Ali Imran ayat 134 dan hadis terkait. Setelah kalian mempelajari cara membaca dari ketiga surat tersebut dan mengartikannya, maka dapat dipahami bahwa untuk kandungan surat An-Nisa ayat 146 yaitu menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Kemudian kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan tentang orang-orang yang sabar, dan kandungan dari surat Ali Imran ayat 134 yaitu menjelaskan ciri-ciri orang yang selalu memaafkan orang lain. Pada umumnya ketika semua dapat lebih sabar, ikhlas dan menjadi pemaaf di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hal yang menyenangkan. Akan tetapi saat diuji dengan kejadian yang tidak menyenangkan seperti kesulitan hidup dan kehilangan sesuatu yang kita cintai, maka kebanyakan dari kita akan sulit untuk menerimanya. Ujian, kesulitan, kehilangan, kekurangan, musibah, penyakit atau kemiskinan adalah perkara biasa yang dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia ini.
Setiap orang pasti memiliki bermacam-macam masalah dan aneka kesulitan. Tingkatan ujian dan masalah itu pun juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana caranya kita mengatasi berbagai masalah dan kesulitan itu. Bagaimana caranya? Kuncinya ada pada keikhlasan hati, kesabaran jiwa, dan pribadi yang pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita ketiga hal ini melalui ayat-ayat di surat Al-Baqarah ayat 153, kemudian surat An-Nisa ayat 146, dan surat Ali Imran ayat 134. Rasulullah juga telah memberikan contoh yang nyata tentang ketiga perilaku ini. Seperti pada hadis tentang perilaku ikhlas ini yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya: ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Kemudian ada juga hadis tentang memaafkan dari Aisyah dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan, dan maafkanlah orang-orang yang menzolimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Berikutnya yang bisa kalian pelajari dalam video pembelajaran ini yaitu bagaimana cara untuk menerapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian lihat pada slide berikutnya, yaitu perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan penghayatan dan pengamalan Quran Surat An-Nisa ayat 146 dapat diwujudkan dengan cara gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain, ikhlas dalam beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil, tidak menghitung-hitung, apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Kemudian pada slide berikutnya yaitu perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Di sini dapat kalian lihat pada slide halaman ini, sabar dalam menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Inilah beberapa contoh perilaku yang bisa kalian lakukan wujud perilaku sabar sesuai dengan Al-Quran. Yang terakhir yaitu perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Ali Imran ayat 134 dapat diwujudkan dengan cara memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat, dan tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Demikian video pembelajaran tentang hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Harapannya setelah kalian mempelajari tentang cara membaca ketiga surat ini, kemudian mengartikan dan memahami kandungan dari ketiga surat ini, semoga kalian bisa menerapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kemudian berikutnya yang ingin Ibu sampaikan, rajin belajar, terus belajar dimanapun kalian berada, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan setiap kalian mendapatkan satu materi dari Bapak Ibu Guru, silakan dipelajari di rumah dengan baik, dibaca dan dipahami. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru, dan pastikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru silakan dikerjakan dengan baik.
Sekian dan terima kasih. Dan pastikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru segera diselesaikan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Ada anak bermain bambu, bambu dipotong jadi 8. Sekian pembelajaran dari Bu Guru, khilaf dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.